Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehahnya Miss harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Nah seperti biasa kembali lagi bersama Miss Fitri di video pembelajaran tematik kita selanjutnya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Miss harap kita semua masih semangat belajar dari rumah ya nak. Langsung saja masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, coba Nana Miss perhatikan gambar yang ada di layar. Sudah? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Gambar sebelumnya adalah gambar penyebab udara yang kita hirup menjadi tidak bersih dan tidak sehat bagi kesehatan. Udara yang tidak bersih dapat mengakibatkan gangguan pernapasan. Adapun faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan yaitu yang pertama adalah faktor fisik. Nah, faktor fisik ini adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Nah, prematur ini nak, maksudnya lahirnya lebih cepat daripada bayi pada umumnya. Misalnya, bayi pada umumnya itu lahir di umur 9 bulan, sedangkan bayi prematur lahir di umur 7 bulan. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Selanjutnya adalah faktor penyakit. Nah, banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya, influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, itu adalah faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Untuk menghindari kita dari gangguan pernapasan, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, berikut kita akan membahas tentang penyakit asma, yaitu penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Ini anak, penyakit asma. Apa itu asma, Miss? Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis seperti stres yang dialami oleh pasien. Nah, gejala awal penyakit asma berupa yang pertama batuk, terutama pada malam atau dini hari. 2. Sesak napas. Yang ketiga, napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napas. Biasanya nafasnya itu seperti nyik, seperti itu. Yang keempat, rasa berat di dada. Dan yang kelima, dahak sulit keluar. Nah, coba anak-anak Miss perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, inilah saluran pernapasan kita ya nak. Kalau anak-anak Miss lihat, dia mengembang dan mengempis. Nah, yang saat mengembang itulah saluran pernapasan kita pada saat normal. Sedangkan waktu saat dia mengkerut atau mengecil, itulah yang terjadi bila asma menyerang. Sehingga kita sulit untuk bernafas. Selanjutnya, gejala berat asma. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, sesak nafas, nafas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Setelah itu sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan yang terakhir kesadaran menurun. Selanjutnya kita membahas tentang properti tari. Nah, gambar di samping
adalah tari topeng, salah satu contoh tarian yang menggunakan properti berupa topeng. Berikut adalah contoh lain tarian yang menggunakan properti topeng, yang menggunakan properti. Nah, coba Nana Miss amati. Di sini ada tari piring. Nah, tari piring properti apa yang digunakan pada saat menarikan tarian piring, Nak? Iya, benar. Properti yang digunakan adalah piring. Anak-anak Miss bisa lihat di sini ya, Nak. Nih, dia menggunakan piring. Nih, propertinya ialah piring. Sedangkan yang kedua ada tari kipas Pakarena. Nih ya, Nak, tari kipas Pakarena. Nah, tari kipas Pakarena ini menggunakan apa? Menggunakan properti apa? Iya, mereka menggunakan properti kipas. Nah, jadi properti itu alat yang digunakan dalam mendukung sebuah tarian. Nah, selanjutnya kita membahas hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, pada subtema 1, kamu telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. 1. Mendapatkan perlindungan hukum. 2. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Menikmati lingkungan bersih. 4. Hidup tenang dan damai. 5. Bebas memilih atau memeluk menjalankan agama. Yang ke-6. Berpendapat dan berorganisasi. Yang ke-7. Mengembangkan kebudayaan daerah. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban sebagai warga masyarakat seperti berikut. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban umum, ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan setempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Ya. Jika kita melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, pasti akan menjadikan lingkungan setempat tenang dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat, kan, Nak? Nah, selanjutnya yang perlu kamu ingat adalah setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Sebelum kamu menuntut hak, sebaiknya kamu melaksanakan kewajiban kamu terlebih dahulu dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya kita membahas tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Nah, jenis usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas yang biasanya dikelola secara sederhana. Contohnya, usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, usaha industri kecil. Nah, contohnya dapat anak-anak Miss lihat sendiri di slide ini ya, Nak. Ayo dibaca. Sudah? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya ialah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Nah, jenis usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelola, ataupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Nah, contohnya itu adalah firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas,
badan usaha milik negara, dan koperasi. Contohnya juga dapat anak-anak Miss baca di slide berikut ini. Nah, Miss rasa cukup sekian penjelasan Miss tentang materi hari ini. Miss harap anak-anak Miss mengerjakan tugas tepat waktu. Jangan menumpuk pekerjaannya nak, nanti kamu akan bosan mengerjakan tugas yang banyak. Dan mulai sekarang Miss akan mengembalikan atau membagikan LKS yang kamu kerjakan 2 hari setelah kamu mengumpulkan tugas. Nah, Miss harap kamu tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Dan cukup sekian penjelasan dari Miss. Atas segala kesalahan Miss mohon maaf. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.